Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga teman-teman kaum muslimin dan kaum muslimat serta semua masyarakat Indonesia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mendapatkan kelapangan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke, insyaallah kita akan bahas terkait dengan talak melalui media sosial. Talak melalui media sosial. Media apa itu? Contohnya Instagram, WhatsApp, SMS, telepon, yaitu ya. Jadi apakah seseorang yang khususnya suami, karena talak itu hak suami ya, karena talak itu hak suami. Apakah ketika suami menceraikan istrinya melalui media sosial itu dianggap sah atau tidak? Apalagi dengan adanya fenomena zaman sekarang ini, apa-apa pakai media sosial, berantem saja pakai media sosial ya kan, ujung-ujungnya berpisah, mentalak melalui media sosial. Apakah sah seperti itu? Meskipun sebenarnya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis atau dalam kitab fikih tidak disebutkan tentang Instagram, tidak disebutkan tentang Snapchat, tidak disebutkan tentang IG, tidak disebutkan tentang WhatsApp, tetapi hukum tentang talak melalui media sosial kalau kita pahami lagi, kita baca lagi, kita teliti itu ada ya. Jadi pertama kita harus saling berbagi dulu terkait dengan talak apa sebenarnya yang dikatakan sah. Menurut Imam Maliki yang imam yang kelahiran Madinah ya, beliau imam besar ya, Imam Maliki mengatakan bahwa talak yang sah itu adalah talak yang dilafazkan secara jelas, secara lisan, yang disertai dengan niat. Jadi talak yang dilafazkan secara gamblang, secara jelas, secara sharih kepada istrinya, di depan istrinya, tanpa ada niat di dalam hatinya, artinya bercanda, maka itu tidak dianggap sah menurut Imam Maliki. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, apabila talaknya sudah jelas, zahir di depan istrinya, jelas bahwa itu diperuntukkan kepada istrinya. Contoh, saya talak engkau Halimah, saya talak engkau Siti, saya talak engkau ini, gitu ya, dengan talak satu. Itu adalah talak yang jelas. Maka menurut Imam Syafi'i, ini tidak perlu niat. Seseorang yang sudah melafazkan talak secara jelas, maka tidak perlu niat, itu sudah dianggap sebagai sah. Tapi kalau talaknya tidak jelas, hanya sekedar sindiran, menurut Imam Syafi'i ini harus pakai niatan yang jelas, maka harus ditanya dengan dia tentang keabsahan dari talak tersebut. Itu menurut Imam Syafi'i. Dan menurut Imam Hambali. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah memandang bahwa talak ini sesuatu yang sakral. Talak ini sesuatu yang tidak bisa disendaguraukan dan tidak bisa dipermainkan. Sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa meskipun talak itu tidak disertai niat, meskipun talak itu bersendagurau, meskipun talak itu dalam keadaan terpaksa, maka talak yang dijatuhkan suaminya itu dianggap sebagai talak yang sah menurut Imam Abu Hanifah. Itu ya, Imam Abu Hanifah. Tetapi pada dasarnya semua ulama sepakat ya, ingat ya, mungkin itu masih berbeda pendapat, tapi ulama sepakat bahwa talak itu memang harus benar-benar bersumber dari suami. Ya, itu kesepakatan ulama bahwa talak itu memang benar-benar bersumber dari suami, atas kehendak suami dan dari suami sumbernya. Jadi kalau talak tidak bersumber dari suami, maka itu dianggap sebagai talak yang tidak sah kecuali hakim yang memutuskan dengan dasar yang jelas. Jadi kalau ada anaknya yang mentalakkan, pamannya yang mentalakkan, bibinya yang mentalakkan, temannya yang mentalakkan, tidak sah. Karena talak itu hak dari suaminya. Itu ya. Nah, dengan adanya hal yang seperti ini, bahkan ulama fuqaha, ini jumhur mengatakan, bahkan orang yang mabuk, kalau dia menjatuhkan talaknya itu dianggap sah. Karena talak ini bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Itu ya.
sekali dia terlafazkan, mau kamu menyesal, mau apa, sudah jatuh talak itu. Asalkan sumbernya dari suami. Lalu bagaimana dengan talak melalui media sosial? Talak melalui media sosial, ini ulama fuqaha mempersamakan ini dengan talak melalui tulisan. Karena zaman dulu ya, tulisan itu dianggap sebagai media komunikasi yang otentik zaman dulu ya. Zaman dulu itu surat itu dianggap sebagai media komunikasi yang efektif dan otentik ya. Tetapi apakah zaman sekarang ini kita bisa mempersamakan antara tulisan dengan SMS atau dengan Facebook ya? Tapi sebelum itu kita tahu dulu, apakah talak melalui tulisan ini sah atau tidak? Kalau menurut para ulama, fuqaha, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan talak melalui tulisan itu sah. Asalkan tulisannya jelas dari suami, stempelnya jelas, itu alamatnya jelas, nama istrinya jelas, dan bisa dibuktikan bahwa itu memang surat bersumber dari suami. Tetapi apabila suratnya tersebut kita masih menerawang-nerawang, ini surat benar tidak dari suami, atau ini surat memang tulisan dari suami, atau apakah memang surat ini benar-benar dari suami atau enggak ya, masih bingung soal hal itu, maka talak tersebut menurut ulama tidak sah. Ya kan? Oke. Lalu bagaimana dengan media sosial? Sama dengan media sosial. Selama seseorang suami mentalak istrinya melalui media sosial, SMS, Facebook, telepon, WhatsApp, atau apapun itu, kalau bisa dibuktikan dan diyakini bahwa talak tersebut bersumber dari suami, maka sah. Tapi kalau ada masuk SMS ke Anda, masuk SMS kepada seorang perempuan tentang aku talak engkau wahai Siti, aku ceraikan engkau. Jangan diambil sebagai dasar bahwa Anda telah bercerai di situ. Kenapa? Siapa yang menjamin SMS itu dari suami? Karena pada dasarnya ulama sepakat bahwa talak itu adalah hak suami. Bahwa talak itu harus bersumber dari suami. Bahwa talak itu memang benar-benar berasal dari suami. Dari mana kamu bisa membuktikan bahwa dari media sosial itu dari suami? Ya kan? Kalau memang sudah terbukti, kalian sudah video call, sudah telepon, kemudian pihak suami juga sudah mengabarkan kepada kerabatnya bahwa saya memang benar sudah mentalak si Siti, saya sudah benar mentalak si Daun, saya sudah mentalak si Fulanah, saya telah mentalak si Kolkiyah, itu ya. Kalau memang sudah jelas seperti itu, ya sudah, berarti memang sudah jatuh talaknya. Pertanyaannya begini ya, oh berarti enak sekali laki-laki mentalak perempuan, itu dianggap tidak sah. Gini, apakah kita akan mempertahankan rumah tangga dengan seseorang yang mempermainkan talak gitu ya? Mempermainkan kita gitu ya? Kok bisa dia mentalak lewat media sosial? Dari sini saja sudah dasar kamu untuk udah putuskan saja. Ya kan? Kalau ada masalah besar dalam rumah tangga yang menyebabkan itu perceraian, masih masuk di akal. Ini orang lewat media sosial, itu sudah menjadi syarat dia tidak cocok. Tidak masuk kualifikasi. Ya, kalau sahnya sah, asalkan bisa dibuktikan bahwa talak tersebut memang bersumber dari suami. Makanya kemarin itu ada di apa ya, pada tahun 2009 itu ya, atau 2006 ya. Ntar kita lihat dulu ya. Oke. Pada tahun 2009 ada berita di Arab News. Jadi ada seorang laki-laki yang dia berada di Irak. Mungkin karena kerjaan ya, tapi dia orang Arab Saudi. Dia berada di Irak. Dia orang Arab Saudi tapi tinggal di Dubai ya. Beribet banget ya, dia kerja di Irak, berasal dari Arab Saudi tapi kerja di Dubai. Itu yang saya pahami dari berita Kompas News ini di Beijing. Jadi Arab News, berita di Arab.
bahwa seorang laki-laki dia mentalak istrinya melalui SMS. Jadi dia SMS, saya talak engkau wahai ini. Jadi jelas gitu. Tidak hanya itu, suaminya pun menelepon kerabat dari suaminya, ditelepon satu, ditelepon kedua, ditelepon bahwa dia memang sudah menceraikan. Maka itu akhirnya pengadilan talak dan rujuk memutuskan bahwa mereka sudah cerai. Karena sudah jelas, oh ini suaranya siapa. Oh sudah jelas bahwa dia memang benar-benar dari suaranya itu serius mengucapkan talak itu. Udah jatuh. Sudah jatuh ya. Jadi talak melalui media sosial jatuh atau tidak harus dipastikan apakah pesan atau apakah telepon itu memang benar-benar dari suami. Karena kadang orang suaranya sama, ya suaranya sama tapi sebenarnya bukan suami Anda. Oleh karena itu harus video call. Dan harus setidaknya kalaupun tidak video call, dia juga telepon dengan keluarganya. Karena bagaimanapun keluarganya, kalau banyak yang mengangkat teleponnya akan tahu bahwa itu suara asli dia atau tidak. Gitu ya. Jadi harus disertai dengan pembuktian. Lalu bagaimana dengan ulama zaman terkini, ulama zaman sekarang ya, ulama dengan zaman sekarang. Ulama zaman sekarang ini sebenarnya mempersamakan itu dengan tulisan ya, dengan tulisan media sosial seperti ulama fikih internasional yang berada di Jeddah, kemudian asosiasi ulama fikih senior di Jeddah. Itu terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama mengatakan bahwa talak melalui media sosial ini tidak sah. Kenapa mereka berpandangan bahwa talak melalui media sosial tidak sah? Karena dikhawatirkan HP-nya dibajak. Dan surat ini tidak jelas. Jangan-jangan surat ini orang yang pakai, surat ini orang yang tuliskan, surat ini orang yang suratkan. Artinya ini sangat berpotensi sekali dibajak dan tidak bersumber dari suami. Oleh karena itu, menurut kelompok pertama dari ulama asosiasi fikih internasional mengatakan yang bertempat di Jeddah mengatakan bahwa ini tidak sah karena kekhawatiran itu. Ya. Sedangkan kelompok yang kedua mengatakan bahwa ini adalah talak yang sah. Tapi ingat, semua perbedaan dari fikih internasional ini mereka mengatakan sah dan tidak sah. Ini berkenaan dengan pembuktian bersumber dari suami atau bukan talaknya. Ya, jadi kalau kita bisa memastikan bahwa memang suaminya sudah menjatuhkan talak itu, maka jatuh. Tapi kalau hanya sekedar pesan, hanya sekedar telepon dari satu orang yaitu kepada istrinya, itu belum bisa dijadikan cukup bukti. Karena rukun dari talak pertama, rukun dan syarat. Rukun pertama ya dari seorang yang ingin mentalak salah satunya itu rukunnya adalah atas kehendak dari suami dan bersumber dari suami. Suami yang mentalak. Suami yang mentalak. Lah bagaimana Anda bisa membuktikan kalau pakai media sosial? Jadi itu kalau sudah ditelepon istrinya, kalau sudah di SMS istrinya, kemudian ditelepon kembali keluarganya, kerabatnya, di video call kan, sudah jelas, jatuhlah talaknya. Tapi kalau hanya sekedar pesan WA, hanya sekedar SMS, hanya sekedar telepon satu orang, nggak bisa. Nggak bisa, kita nggak bisa menghukumi sesuatu yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Ya, karena jelas bahwa ulama sepakat bahwa talak bersumber dari suami. Ya begitu ya. Jadi media sosial tergantung apakah kamu bisa memastikan itu bersumber dari suami atau bukan. Tapi satu ya yang perlu kita sampaikan di sini. Ya, sebelum dari itu saya perlu klarifikasi juga atau memberikan sekedar saran ya. Bahwa di dalam Quran surah Al-Baqarah, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229 itu jelas sekali. Bahkan dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 jelas sekali Allah katakan. Kalau di dalam Quran surah Al-Baqarah 229 dikatakan At-Talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw taslihum bi ihsan. Artinya talak yang bisa dirujuki itu 2 kali. Artinya kalau sampai 3 kali nggak bisa rujuk lagi.
Dan itu pun Allah katakan di dalam ayatnya, kalau kamu ingin menceraikan istrimu, ceraikanlah secara ma'ruf. Dan jika engkau ingin merujuk istrimu, rujuklah secara ma'ruf atau baik juga. Dan di akhir dari ayat Al-Baqarah 229, Allah mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti hukum-hukum Allah tersebut, maka ia termasuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ingat laki-laki, para suami, bahwa jika seseorang mentalak istrinya dengan media sosial, dengan seenaknya begitu, lalu kemudian terbukti itu bersumber dari Anda, itu talak apa? Talak sah. Tapi ingat, Anda sudah melanggar perjanjian dari Allah, Anda sudah tidak mentaati sikap ma'ruf dan sikap baik yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Bahkan di dalam Quran surah At-Talaq ayat 2, itu dikatakan bahwa kalau ingin rujuk sama istri, mau menceraikan istri, lihat kondisi istrinya, dan dalam keadaan baik, dalam keadaan ma'ruf, jangan dalam keadaan sewenang-wenang. Kita hidup ini tidak hanya melihat kepada sah atau tidak sah, tetapi diridhoi atau tidaknya apa yang kita lakukan itu. Oke, demikian saja sarannya bahwa sah atau tidak sah talak melalui media sosial, asalkan terbukti bahwa itu bersumber dari suami. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan itu bersumber dari suami, karena bisa jadi itu SMS dibajak, maka tidak sah. Demikian, Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.